Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan suci Ramadan kembali menyapa kita. Bulan penuh berkah yang sangat istimewa karena menjadi bulan diturunkannya Al-Quran. Banyak keutamaan dengan kita membaca dan memahami Al-Quran. Oleh karenanya, menemani di bulan suci Ramadan ini, kami mempersembahkan tayangan edukasi Basnas Cirebon Mengaji yang merupakan persembahan dari pemerintah dan Basnas Kabupaten Cirebon. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam program Cirebon Mengaji bersama Basnas Kabupaten Cirebon untuk mengantar waktu berbuka kita di bulan Ramadan ini. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan tentang keikhlasan di dalam beribadah. Sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, ikhlas sebagaimana yang didefinisikan oleh Muhammad bin Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali adalah tasfiyatul amal an kulli syaibatin, yaitu membersihkan amal perbuatan kita dari hal-hal yang mengotori, atau bisa juga didefinisikan dengan tajridu qasdit taqarrub ilallahi ta'ala, yaitu ketika kita beramal, kita memurnikan bahwa amal perbuatan kita itu semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ikhlas. Dan ikhlas ini adalah merupakan sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan agama yang lurus di dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, beliau berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Mereka tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan semurni-murninya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Sahabat Basnas yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas di dalam tradisi tasawuf dibagi menjadi 3.
Pertama adalah ikhlasul awam, yaitu ikhlas yang dipraktekkan oleh orang-orang awam, orang-orang yang seperti kita-kita ini, yaitu di mana amal perbuatan yang kita lakukan memang ditunjukkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, tapi masih ada pamrih-pamrih keduniawiaan. Contohnya seperti kita melaksanakan sholat duha agar supaya pintu rezeki dibuka secara lapang. Kita membaca surat Al-Waqiah agar dimudahkan rezekinya. Kita sholat hajat atau tahajud di tengah malam agar segala urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ikhlas, karena amal perbuatannya kita lakukan semata-mata demi Allah, akan tapi kita masih punya pamrih-pamrih keduniawian kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dengan amal perbuatan kita segala urusan kita dipermudah, rezeki kita dilapangkan. Urusan dan rezeki adalah bagian dari urusan dunia. Kemudian ikhlas level yang kedua adalah ikhlasul khawas, yaitu ikhlasnya orang khusus. Ikhlas level kedua ini ketika seseorang melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi masih dicampuri dengan pamrih-pamrih akhirat, yaitu seperti kita melaksanakan sholat untuk mendapatkan pahala, kita melaksanakan puasa agar kita dimasukkan ke dalam surganya, atau kita menjauhi larangan-larangan Allah agar kita tidak disiksa di nerakanya. Ini juga masuk dalam kategori ikhlas, akan tapi level yang kedua karena masih dicampuri dengan pamrih-pamrih akhirat. Ikhlas jenis kedua ini ya sudah dibenarkan, akan tapi masih ada level yang lebih tinggi lagi, yaitu ikhlasul khawasil khas, yaitu ikhlasnya orang-orang yang super khusus. Khawasul khas, khususnya khusus, yaitu ikhlas ketika kita melaksanakan ibadah tanpa pamrih apapun, tanpa keinginan apapun, semata-mata hanya berdasarkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena itu adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita menjauhi larangan-larangannya pun tidak untuk pamrih apapun, hanya semata-mata untuk menjauhi yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas yang seperti inilah yang dipraktekkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang masyhur diriwayatkan bahwa beliau senantiasa sholat malam sehingga kakinya sampai membengkak. Saat itu kemudian Sayyidah Aisyah bertanya kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai kekasih Allah, bukankah Allah telah menjamin dirimu masuk surga? Bukankah Allah telah menjamin bahwa segala dosa-dosamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Kenapa harus menyusahkan diri dengan beribadah sehingga kakinya melepuh?" Dalam hal ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akuna abdan syakura, afala akunu abdan syakura?" Bukankah saya ingin menjadi hamba yang bersyukur? Jadi ibadah yang dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan karena pamrih apapun, baik itu pamrih keduniawiaan, pamrih-pamrih akhirat atau tujuan-tujuan akhirat, akan tetapi agar beliau dimasukkan dalam hamba-hambanya yang bersyukur.
Karena Allah telah memberikan nikmatnya yang sangat besar, sehingga nikmat itu memang sudah selayaknya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para sahabat Basnas yang dihormati Allah, yang disebut di dalam sebuah hadis ketika mendefinisikan ikhlas, yaitu sirrun min asrarillah auda'aha fi qalbi man ahabbaha, yaitu salah satu rahasia-rahasia Tuhan yang Allah titipkan untuk orang-orang yang Ia cintai. Pemirsa sahabat Basnas yang dimuliakan Allah, dalam bulan puasa ini adalah merupakan momentum yang terbaik agar supaya kita melatih diri kita untuk bisa berikhlas, untuk bisa sepenuhnya apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, semata-mata berdasarkan ketulusan, tanpa ada pamrih apapun, apalagi karena pamrih-pamrih yang tidak berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti pamrih-pamrih yang murni duniawi, agar supaya dipuji, atau agar supaya bisa dilihat oleh orang lain, atau agar supaya menjadi kebanggaan diri. Hal yang seperti ini adalah merupakan sesuatu yang harus kita jauhi, terutama berkaitan dengan puasa kita. Kalau misalnya pamrih-pamrihnya hanya murni bersifat duniawi, maka kita termasuk golongan yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya rasa haus dan lapar. Sebaiknya kita mencoba untuk ikhlas, meskipun mungkin dalam level pertama, yaitu level ikhlasul awam. Kita puasa demi mendekatkan diri kepada Allah, meskipun juga ada pamrih-pamrih keduniawiaan seperti agar supaya tubuh bisa sehat. Kalau misalnya level pertama sudah bisa kita lalui, hendaknya kita meningkat pada level yang kedua, yaitu ikhlasul khawas, di mana pamrih-pamrih kita hanya bersifat ukhrawi, yaitu bersifat akhirat. Kita lakukan ini semata-mata mendapatkan ridho Allah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pahalanya kepada kita. Dan kalau bisa kita tingkatkan pada ikhlas yang terakhir, yaitu ikhlasul khawasil khawas. Kita berpuasa semata-mata demi Allah, semata-mata karena kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang terhormat, itulah sekelumit yang bisa saya ucapkan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.